Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan soal latihan PLC. Latihan 8, interlock clear dan data memory counter. Interlock dan interlock clear merupakan satu pasang instruksi. Jika ada interlock, maka harus ada instruksi penutupnya, yaitu interlock clear. Ladder diagram atau diagram tangga yang berada dalam wilayah IL dan ILC tidak akan bekerja jika IL belum bekerja. Instruksi ini dapat menggantikan diagram tangga yang ada titik percabangannya sehingga diagram tangga menjadi lebih sederhana. Secara singkat, keterangan yang ada di sini jika dijelaskan, ketika input IL pada kontak 0.00 ini tidak aktif, maka instruksi di antara IL dan ILC tidak akan dikerjakan. Artinya output interlock. Meskipun kontak 0.01 ini ditutup, output 2.00 tidak akan aktif. Namun sebaliknya, jika input IL kontak 0.00 ini aktif, maka semua instruksi di antara IL dan ILC dapat dikerjakan secara normal. Artinya seperti program biasa. Jika kontak 0.01 ini aktif, maka output 2.00 pun akan aktif. Jadi, semua instruksi pada IL dan ILC dapat berjalan normal. Intinya, jika IL ini aktif, maka instruksi berjalan normal, namun jika IL ini tidak aktif, maka instruksi tidak akan dijalankan secara normal. Data memori. Numeral display input. Data memori berfungsi untuk menyimpan data-data program, karena isi data memori tidak dapat hilang walaupun sumber tegangan PLC mati. Nah, perbedaan memori data dengan memori CIO, kontak input output, adalah untuk CIO yaitu 0.01, 100.00, 100.02, itu hanya ada dua kondisi, yaitu kondisi aktif dan kondisi tidak aktif. Atau dalam kata lain, kondisi high dan kondisi low, atau kondisi 1 dan kondisi 0. Hanya biner saja. Namun, pada data memori, kita dapat merubah dari dua status tadi menjadi beberapa, merupakan sebuah angka. Misalkan, kita memilih model data BCD, binary code decimal, dengan satu buah word. Maka, data tersebut dapat berisi angka 0000 sampai dengan 9999. Dalam hal ini, ada sebuah contoh soal latihan pemrograman mesin pres hidrolik pneumatik. Ilustrasi gambarnya seperti ini. Ada 3 buah silinder. Mesin di atas dilengkapi dengan 2 buah silinder pneumatik dan sebuah silinder hidrolik. Bekerja sebagai berikut. Benda kerja yang akan dipres telah disusun pada tempatnya atau pada magazine dan dapat turun oleh beratnya sendiri. Silinder A mendorong benda kerja dan sekaligus menjepit benda kerja. Pada saat itu,
silinder C melakukan proses press. Setelah selesai press, silinder A mundur, dan kemudian silinder B mendorong benda kerja keluar. Secara singkat, A maju mendorong benda kerja, ditahan, kemudian silinder C turun melakukan proses press, setelah itu naik kembali, kemudian silinder A mundur melepas benda kerja, setelah mundur, benda berikutnya akan turun. Kemudian silinder B maju mendorong benda kerja keluar dan jatuh pada tempat yang telah disediakan. Artinya ada 7 step. Silinder A maju, benda kerja didorong keluar dari magazine dan ditahan. Step 2, silinder J maju, benda kerja akan dilakukan proses press dengan tenaga hidrolik. Step yang ketiga, silinder C mundur, proses press selesai. Silinder 4, silinder A mundur, benda kerja bebas tidak ditahan, dan benda kerja selanjutnya pada magazine turun. Step 5, silinder B maju, benda kerja terdorong. Step 6, silinder B mundur. Step 7, kembali ke step pertama. Ada 3 buah soal untuk menyelesaikan permasalahan di atas. Yang pertama, pemrograman mesin pres manual. Cara singkat, saya terangkan, ada 3 buah tombol, PB1, PB2, dan PP3, dan sebuah sensor fotoelektrik yang akan mendeteksi apakah workpiece atau benda kerja sudah tersedia pada magazine atau belum. Jika belum tersedia, maka tidak dapat melakukan proses berikutnya karena benda kerjanya tidak ada. Namun, jika benda kerja sudah tersedia pada magazine, maka push button 1 dapat melaksanakan start button melaksanakan silinder A maju. Kemudian proses button melaksanakan silinder C turun melakukan proses press. Kemudian finishing button silinder A mundur. Kemudian silinder C maju mendorong benda kerja keluar. Itu merupakan pemrograman mesin pres manual. Kemudian untuk pemrograman mesin pres auto hanya ada 1 tombol, yaitu sebagai tombol start dan sebuah sensor fotoelektrik. Jika benda kerja sudah tersedia, maka push button 1 sebagai tombol start dapat memulai melaksanakan proses pengerjaan benda kerja. Dimulai dengan silinder A maju, kemudian jeda sesuai dengan setting yang ditentukan. Data memori digunakan untuk meminta berapa jumlah benda kerja yang akan dibuat. Misalkan, operator meminta 5 buah benda kerja, maka proses akan dilaksanakan sebanyak 5 kali siklus. Jika operator meminta 7 buah benda kerja, maka proses akan dilaksanakan sebanyak 7 kali siklus. Kemudian yang ketiga, pemrograman mesin pres auto manual switch. Secara singkat, nomor 3 dapat memilih kondisi manual ataupun kondisi auto melalui tombol SS1. Jika kondisi SS1 memilih manual, maka akan dilaksanakan program pada nomor 1 dengan indikator lampu nomor 5 menyala. Namun, jika tombol SS1 memilih auto, maka akan dilaksanakan program auto ditandai dengan lampu 5 flash atau berkedip. Sehingga nomor 3 adalah merupakan gabungan dari soal nomor 1 dan soal nomor
2.